أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak sehat semua ya. Mudah-mudahan hari demi hari kita lalui, Allah berikan terus saja kita kesehatan, kekuatan iman, kekuatan badan kita, kekuatan pikiran untuk terus menimba ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Idul Fitri kita baru mulai lagi kajian, melanjutkan sisa. Bukan sisa, Deng. Karena baru hikmah yang ke-5 kemarin, ke-6 sedikit gitu ya. Sedangkan hikmah ini ada 260-an. Jadi baru awalnya gitu ya. Dan hari ini mungkin memulai lagi, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan kesehatan
sehingga bisa terus mendalami, menikmati satu perjalanan, disebut saja perjalanan batin lah, seorang ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari, begitu ya. Suasana batinnya begitu, sehingga nanti kita bisa merasakan nikmatnya atau rasanya dalam beribadah, rasanya dalam taat, rasanya dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di pertemuan-pertemuan pertama dulu kita cerita bahwa Rasulullah pernah kedatangan malaikat Jibril dan kemudian bertanya tentang 3 hal. Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Allah memaparkan tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan kemudian apa itu ihsan. Dan pertemuan malam ini dan pertemuan yang lalu dan insya Allah ke depan di hari Selasa tiap bulan, pekan pertama insya Allah biidnillahi ta'ala, itu kita bercerita tentang yang ketiga gitu. Kalau Ustadz Gufron Harun di hari yang kalau nggak salah pekan ketiganya itu cerita tentang mungkin rukun iman, rukun Islamnya. Malam ini kita bicara tentang ihsannya gitu. Karena 3 ini mesti berkelindan, satu sama lain saling mempengaruhi begitu. Kualitas sholat kita nanti di rukun Islam akan diberikan warna, diberikan rasa oleh al-ihsan. Karena secara umum ihsan itu yang Rasulullah sampaikan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini satu ungkapan dari baginda Nabi yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ya silahkan beribadah karena itu perintah Allah, tapi mbok yao gitu ya, mbok yao ibadahnya itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak melihat Allah, kamu harus yakin bahwa ibadah itu kamu dilihat oleh Allah. Itu begitu. Itu bagian-bagian malam ini nih gitu. Yang bagian Al-Hikam itu untuk bicara itu gitu. Bagaimana agar kemudian takbirnya itu ya, atau Fatihahnya itu, tasbihnya itu bagian harus diwarnai, harus diberikan suasana bahwa kemudian kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Biar sekali lagi ibadah kita itu ada zauknya, ada rasanya. Karena akan beda nanti ibadah yang tanpa rasa, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, dengan ibadah yang ada rasanya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita jadi paham kenapa baginda Nabi itu pernah melakukan sholat malam itu, membaca setelah Fatihah, membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa. Kenapa sedemikian lama baginda Nabi sholat itu? Karena kalau misalkan tanpa rasa itu sepertinya akan segera selesai. Ya, assalamualaikum, selesai, baca juga yang pendek-pendek dan seterusnya gitu. Karena memang nggak menikmati itu. Sehingga dengan belajar ini kita sampai derajat ihsan dalam beribadah itu, wajar kalau kita menemukan kenyataan yang dilakukan oleh baginda Nabi seperti itu. Itu. Kenapa? Karena memang ibadahnya itu ada rasanya. Nah, kita bicara tentang itu, ya, tentang itu. Nah, kita masuk ke hikmah yang ke 6 gitu ya. Tapi saya ingin menyinggung dulu hikmah yang kelima. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kita baca ilmu yang para ulama sampaikan, dan semoga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan ini bagian dari ilmu yang al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh kita semuanya. Dan nanti
ini semuanya akan mengalir kepada orang yang menulisnya. Itu untungnya begitu. Ya. Orang yang menjalankan menulisnya itu akan mengalir itu. Al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Dan sekarang supaya ilmu itu yantafi', bermanfaat, maka kita teruskan lagi, kita ajarkan kepada banyak orang. Baik, hikmah yang kelima, ya, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima turiba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Apa itu? Ya, ijtihaduka fima dhumina lak, kesungguhanmu fima dhumina lak, terhadap apa yang telah dijaminkan untuk kalian, wa taqsiruka fima tuliba mink, dan berkurangnya terhadap sesuatu yang kamu cari, dalilun ala intimasil basirati mink, merupakan bukti bahwa kemudian berkurangnya mata batin kamu, gitu kurang lebih. Ini cerita apa sih gitu ya? Karena memang yang namanya hikmah ya, yang menulisnya juga luar biasa ini. Enggak mudah gampang mengunyahnya dengan satu bacaan gitu. Mesti kita dalami, dan sehingga banyak pensyarah. Ini termasuk kitab, termasuk hikmah yang banyak pensyarahnya, yang banyak menguraikannya gitu. Baik. Jadi gini, kita tahu bahwa kemudian hidup ini ada yang menjamin. Jadi kita tahu bahwa kemudian hidup ini ada yang menjamin. Gitu. Yaitu siapa yang menjamin? Allah yang jamin. Allah yang jamin ini. Sekarang beginilah, di sini katakanlah ada yang dijamin oleh wali kota, ya kan? Saya jamin kamu bisa diterima di, kan gitu ya? Karena yang bicara wali kota, maka wah udah dijamin nih, gitu. Karena yang menjamin itu punya posisi, gitu. Punya kekuatan, punya otoritas. Atau di sini masjid ini, ya Pak Haji Muhsinin ketua DKM menjamin kita. Gitu kan, pokoknya Ustaz silakan lakukan pengajian di sini, dijamin semuanya dan sebagainya. Kita itu udah, kita jalanin aja pengajian ini, dijamin terselenggara dan kemudian dijamin semuanya, fasilitas dan sebagainya kan gitu. Karena yang menjamin adalah punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan, gitu kan. Nah sekarang di sini maksudnya adalah yang menjamin adalah Allah. Yang menjamin adalah Allah. Dan kebetulan hikmah yang pertama-tama ini itu kelompoknya kelompok kita kurang lebih begini. Kita diajak oleh penulis kitab ini, adalah penyusun hikmah ini, berinteraksi dengan Allah gitu secara kuat. Itu ngajaknya begitu di hikmah yang ini, ya. Di hikmah sebelum juga sama begitu. Ini bagian nanti ada 3 bagian sebetulnya. Ini ada akhlak, nanti ini ada bab itu. Ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Gitu. Ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Artinya yang hikmah yang kelima ini adalah mengajarkan kepada kita semuanya, ya, bahwa hidup ini ada yang jamin gitu. Dan yang jaminnya enggak sembarangan. Pencipta alam ini, pencipta kita, kemudian pemelihara kita, pembeli rezeki kita, segalanya, ala kulli syai'in qadir, segala kemampuannya luar biasa begitu, itu yang menjamin kita. Jadi ini yang bikin apa? Kalau kita baca hikam inilah membaca bahwa kemudian kita jadi tenang kita.
bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah lahir ke dunia ini sudah dijamin. Itu sudah dijamin semuanya. Semuanya dijamin. Gitu ya. Nah, di antara jaminannya adalah begini. Ini yang sering kita dengar. Ud'uni astajib lakum. Itu jaminan. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Itu jaminan. Jadi di sini nanti masuk ke hikmah selanjutnya sebetulnya, ya. Karena memang berkelindan ini satu sama lain hikmah ini, gitu. Tapi ini jaminan tuh banyak. Yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an tuh jaminannya banyak. Kemudian jaminan yang lain adalah fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni, kalian ingat aku. Adhkurkum, aku akan ingat kalian. Coba suasana batin kayak apa ketika umpamanya Zat yang maha besar ini menyatakan bahwa adzkurkum, aku ingat kalian. Coba bayangkan. Suasana batin kayak apa tuh? Suasana emosional kayak apa? Spiritual kayak apa itu? Ketika Allah yang maha pemilik semuanya ini itu mengatakan adzkurkum, aku akan ingat kalian. Kayak apa tuh? Gitu. Ini susah dibayangkan ini, gitu. Kemudian jaminan berikutnya adalah Allah menundukkan seluruh sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan seluruh yang ada di langit dan di bumi untuk siapa? Untuk lakum, untuk kita semuanya. Jadi ini jaminan-jaminan seperti ini yang membuat kita lapang dada kita gitu, bahwa ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu. Jadi kita nggak ragu lagi tuh dengan jaminan itu. Ya kan? Ada jaminan pemanya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah gitu. Itu jaminan juga tuh. Banyak pemanya dia dalam Al-Qur'an tuh akan ketemu sekarang Allah menjamin kita semuanya. Pemanya tentang rizki. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah akan memudahkan rizki kepada orang yang dikehendaki dan kemudian ada yang terbatas. Tapi itu semuanya begitu. Sehingga ini semuanya doa akan dijamin dikabulkan, hidup akan dicukupi. Semuanya begitu. Bahkan kalau misalkan sekarang ada 3 doa yang dilantunkan, dipanjatkan oleh Nabi untuk umatnya, untuk kita semuanya, di antaranya apa? Rasulullah pernah berdoa dan kemudian kalau misalkan kita pergi ke Madinah, umroh dan seterusnya begitu atau haji, akan ada namanya masjid istijabah. Masjid dikabulkannya doa. Apa doa yang dikabulkan itu? Doanya ya, doa dikabulkan satu ditunda begitu ya. Itu diantaranya apa? Kita sebagai umat ini sudah dijaminkan, dimohonkan kepada Allah dari Rasulullah SAW bahwa kemudian ya Allah tolong umatku ini jangan engkau tenggelamkan seperti umat terdahulu. Itu doanya dan Allah mengabulkan permintaan itu. Itu sudah dijamin gitu. Ya, sudah dijamin. Satu lagi kalau nggak salah apa ya? Peperangan kalau nggak salah yang dikabulkan tuh. Pokoknya kalau misalkan umatku berperang ini, itu dimintakan nggak kalah gitu. Ya, itu dijamin begitu. Sudah dijamin. Itu kan bahagia kita, membuat kita bahagia gitu. Baik.
Ya, itu satu. Ya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala al-intimasil basirati mink. Tapi kemudian ada yang memang di sini jatahnya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia untuk berusaha gitu. Untuk mencari seperti ilmu, kita duduk-duduk sendiri gitu di rumah tanpa datang ke taklim dan sebagainya, tanpa belajar ke sekolahan, pengen pinter, ya jangan harap gitu. Kenapa? Karena memang di sini ada bahasa lain, bahwa wataqsiru fima tuliba mink, berkurangnya pada sesuatu yang kemudian mestinya kamu cari di situ. Ya, jadi ada tuh faktor yang kemudian sudah dijamin, maka kita apa? Kita di sini cerdas dalam memahami hal ini, gitu. Harus cerdas supaya apa? Kita di sini tuh istilahnya apa ya? Nggak sungguh-sungguh dalam pengertian ijtihad itu betul-betul totalitas, gitu ya. Apa bahasa totalitas masih positif? Artinya sesuatu yang dijamin begitu, jangan diragukan. Dan kemudian lagi, kalaupun umpamanya kamu mendapatinya adalah dengan cara yang sederhana gitu, itu insya Allah dapat gitu. Tapi ada yang kemudian mesti dicari. Seperti ilmu adalah memang mesti dicari dia, mesti dicari tuh, ya. Dan rezeki juga dalam pengertian gini. Kalau jumlahnya itu sudah dijamin, tapi kemudian mendapatkannya dicari gitu. Nah ini hal-hal yang perlu dicarilah. Ya. Kalau ini katakanlah tadi di sini yang sudah dijamin benar-benar sungguh-sungguhnya, kemudian yang mesti dicari berkurang gitu, minimal lah usahanya begitu, maka itu disebutkan di sini dalilun ala intimasil basirati mink. Itu buktinya bahwa kemudian berkurang tuh. Intimas itu artinya gini, rabun, kayak rabun. Jadi mata hatinya itu rabun gitu. Ya, rabun. Nah, itu kan mata hati ini yang mampu melihat begitu di luar mata zahir. Gitu ya, disebut dengan mata hati, ya. Itu ketajaman itu yang kemudian perlu terus dilihat, dan kemudian dengan hikmah ini kelihatan mana yang memang dijamin, mana yang bukan gitu. Ya, artinya bukan tuh memang itu mesti itu menjadi apa? Menjadi alat untuk membuat kita semuanya menjadi lebih hebat gitu. Kan kalau ilmu kalau nggak dicari, nggak belajar, ya nggak bakalan. Tiba-tiba kita bisa hafal Quran, tiba-tiba kita bisa baca Quran, tiba-tiba kita bisa, itu nggak bakalan begitu, mesti ada carinya. Bahkan kalau misalkan para ulama gitu, kita bisa jumpai itu bagaimana bersungguh-sungguhnya mereka dalam mencari ilmu sampai kemudian dapatnya tuh gak banyak gitu. Bayangkan seorang Imam Syafi'i katakan di usia 13 tahun itu jalannya sudah luar biasa, sudah lebih kiloan, karena umpamanya dari Mekah ke Irak dan seterusnya begitu. Itu umur sebegitu. Itu keseriusannya, belum lagi umpamanya cara belajarnya gitu. Ini saya ada mungkin cerita-cerita dari teman-teman gitu ya. Bagaimana para ulama dulu cari ilmu gitu. Jadi ada yang begini nih. Ini kan kalau orang-orang rumah-rumah di Arab tuh bentuknya imarat ya, kayak apartemen lah kita bertingkat begitu tuh. Nah dia itu saking sungguh-sungguhnya mencari ilmu itu, dia tuh kalau tidur itu di ini ini jendela nih, di sini di jendela tuh, di pinggir jendela. Dia bilang begini, kenapa memang begitu? Karena kalau misalkan saya tidur katanya pasti jatuh nih katanya. Sampai begitu gitu judulnya. Ada di sini juga saya dan luar biasa sekarang ini menjadi rujukan. Nanti sebetulnya bisa juga diundang ke sini, namanya Dr. Oni Syahroni itu. Beliau tuh khusus sekarang ini cerita tentang ekonomi ya gitu. Nah itu
Itu seru juga tuh, pernah saya cerita, saya tanya begitu. Itu untuk belajar itu sampai kemudian apa? Tidur cuma sebentar dan kemudian untuk ngilangin ngantuk gimana? Mandi katanya gitu. Sekarang dokter di sini dan menjadi pakar itu gitu. Ya, mungkin pernah diundang nggak ke kita ya? Itu tuh mungkin bisa kita undang. Saya pernah tanya begitu cara belajar dia gitu. Ya, cara belajar itu begitu. Sampai seperti itu gitu kesungguhan dalam belajarnya gitu. Ya. Nah, jadi orang yang kemudian pandai memanfaatkan atau pandai memanage, mengatur mana yang sudah domin, mana yang sudah dijamin, mana yang kemudian mesti dicari gitu. Ini mahal nih, apa namanya itu? Hikmah ini. Gitu. Mana yang dijamin, ya udah, kita enggak ngoyo istilahnya. Ini bahasanya yang pas, ngoyo. Ya, ngoyo. Di sini yang pas di situ. Enggak ngoyo karena sudah dijamin gitu. Tapi ada yang mesti cari. Nggak mungkin nggak duduk-duduk aja pada datang tuh. Kayak gitu ya. Nah ini yang kelima. Nah kalau misalkan nggak bisa begitu, ya istilahnya yang sudah dijamin ngoyo, yang ini lemah. Itu dikatakan apa? Tandanya bahwa mata hati kita itu belum tajam. Mata batin kita belum tajam, begitu. Ya, itu seperti itu. Itu kalimat yang keenam. Yang keenam sekarang adalah la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi. Wah, ini susah juga kalimatnya. Emang jarang dipakai ini kalimat-kalimat ini. Ya, ma'al ilhahi fid du'a mujiban li sa'yika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsi la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi sampai begini ya ini apa namanya itu yang keenam ini. Kata gini, kan ada tuh istilahnya apa ya, doa terkabulnya terlambat gitu kan, ya pemberian Allah tuh terlambat gitu. Dikatakan begitu, la yakun ta'khuri amadil ata ma'al ilahi fi du'a mujiban li sa'ika. Jangan sampai umpamanya kita doa berharap sama Allah. Tadi ud'uni astajib lakum. Itu kan yakin tuh. Kita yakin bahwa kemudian setiap permintaan itu dikabulkan. Enggak mungkin enggak. Gitu ya. Setiap permintaan tuh enggak mungkin enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau kalian berdoa, kita berdoa, Allah mengabulkannya. Astajib lakum. Gitu kan? Tapi kemudian ini nih apa namanya? Ta'akhur. Ta'akhur itu apa sih? Terlambat gitu. Menurut kita ya, mohon maaf ya, terus menurut kita nih. Mestinya umpamanya bulan ini kenapa bulan nanti gitu. Ya. Jadi istilahnya ta'akhur. Pemberiannya amadil ata itu terlambatnya menurut kita, pandangan kita nih ya, pandangan kita bukan pandangan Allah. Terakhirnya atau mundurnya atau terlambatnya pemberian itu, ya pemberian itu dalam doa, ya mujiban itu maksudnya dikabulkan oleh Allah. Lisa'yika, membuat kita putus asa. Jangan sampai tuh diakhirkannya pengabulan doa itu membuat kita apa? Putus asa. Tadi kan di hikmah yang sebelumnya bahwa ini sudah domin, sudah dijanjikan oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi menurut pandangan kita ini nggak tepat waktu nih. Ya, nggak tepat waktu nih. Delay.
Ya bahasanya delay. Ya gitu ya. Jadi diakhirkan nih pengabulannya ini. Nah, kata beliau, jangan sampai itu semuanya lisa jika membuat kita putus asa. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa umpamanya kita tidak putus asa? Ada apa di balik itu semuanya? Tadi katanya kan setiap doa dikabulkan. Ya kan? Mesti kita yakin akan janji itu. Akan jaminan itu dikabulkan itu. Ya. Setiap permintaan akan dikabulkan. Gitu. Tapi kenapa? Kok tidak tepat saat menurut kita? Gitu ya. Nah, kalimat berikutnya ini menjadi apa? Menjadi jawaban. Apa katanya? Fahuwa dhamina laka al-ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Nah, ingat ini. Bahwa ini pengijabahan doa ini sudah dijamin memang. Tapi ya, tapinya begini. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Tapi mohon maaf, Allah yang memilihkan buat kalian. Itu kalimatnya. Ya, fima yakhtaruhu laka. Terhadap apa yang telah Allah pilihkan. Bukan la fima takhtaru li nafsika. Bukan yang kamu pilih. Ini serius ini kelas berat ini sebetulnya. Ya, pemahaman ini kelas berat. Kalau misalkan ini kita bisa dapatkan ini kita dapat apa? Dosis tinggi ini, ya. Dosis tinggi untuk kita bisa tahu. Ya, dikatakan bahwa Allah tuh nanti akan memilihkan. Apa yang kita minta itu kan apa kira-kira? Yang tahu persis tentang baik buruknya apa yang kita pinta itu siapa? Allah. Baik buruknya yang kita pinta ini adalah Allah yang tahu persis. Kemarin bagus banget tuh di Sabtu yang kapan Ustadz Ahmad apa tuh yang pakai imamah tuh? Itu bagus tuh. Ya kan? Kalau di surga nanti kan katanya punya rumah seluas langit. Surga itu luar biasa luasnya. Kalau di sini, kalau luasnya luar biasa 1000 meter katakanlah punya rumah, kan yang kebayang pajaknya itu. Kan gitu ya. Pajaknya gitu kan. Atau kalau punya semua orang 1000 meter rumah begitu, ya pembantunya gimana dan sebagainya gitu, bagus banget ilustrasinya, itu menarik. Artinya memang di sini keyakinan bahwa kemudian pengundurannya boleh jadi karena memang Allah memilihkan untuk kita. Dan ini apa namanya itu? Satu sikap mental spiritual yang luar biasa nih. Sekarang supaya kita nyaman untuk kalimat Allah memilihkan itu. Sekarang umpamanya sekali lagi nih, kita dipilihkan oleh orang-orang penting tentang sesuatu. Itu biasanya kita luar biasa nih. Oh, saya dipilihkan oleh orang penting. Dan kalau orang penting memilihnya, itu kayak gini umpamanya. Saya pernah sering suka diantar buah, ya kan gitu ya, ke rumah gitu. Itu orang ini kalau mengantarkan buah itu, ya mangga taruhlah gitu. Bukan mangga yang 3 kilo 10.000 gitu ya. Saya lihat tuh, ini kualitasnya hebat ini. Kualitasnya bagus nih. Bukan sembarangan. Apapun tuh, mau melonnya kayak macam-macam, ini mesti bagus gitu kualitasnya. Mau buah naga dan seterusnya, itu bagus. Kenapa emang?
Karena memang orang ini seleranya apa? Tinggi. Ya, seleranya tinggi, bukan selera rendahan. Nah sekarang orang saja ternyata punya selera tinggi, apalagi Allah. Segalanya sudah. Gak ada bandingannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hal apapun gak sekufu dengan Allah SWT dalam memilihkan. Maka ketika Allah yang memilihkan, kita gak ragu itu. Kita gak ragu dengan pilihan Allah itu gitu. Walaupun boleh jadi pilihan Allah itu menurut kita ini nggak suka, ini kita nggak suka, tapi yakin ketika dipilihkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Jadi kualitasnya kualitas premium, kualitas nomor 1, nggak mungkin KW3 ini. Gitu. Ini kualitasnya terbaik nih. Gitu. Terbaik buat siapa? Buat kita, karena Allah yang maha tahu kita seperti apa. Di antaranya mungkin bahagia nih kita nih, umpamanya kita berada lingkungan dekat dengan masjid ini, ada pengajian dan seterusnya begitu. Di sini pun luar biasa, nyaman di antara kita, hubungan di antara kita juga luar biasa, keratnya hubungan dan sebagainya. Itu kan juga pilihan dan kemudian Allah memilihkan itu. Itu kan doanya. Ya kan sering kita berdoa dalam Al-Quran di surat tiap salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Kan bagaimana cara Allah menunjukkan jalan yang lurus itu? Itu diantaranya apa? Kita bisa berdekatan sama kita, saling apa? Saling memberikan bimbingan, saling memberikan arahan, saling memberikan bantuan untuk itu pengetahuan kita. Itu bagian dari apa? Pengabulan doa yang kemudian bentuknya itu ya alamiah gitu, enggak di luar kewajaran. Gitu kan? Itu kebaikannya. Kalau Allah milihkan udah enggak ragu lagi kita begitu. Karena setiap pengabulan doa dari Allah pasti memilihkan yang terbaik buat kita. Enggak mungkin ecek-ecek gitu ya milihnya. Kemudian apa lagi? Nah, ini masalah waktu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Di waktu yang Allah maui, bukan di waktu di saat yang kita mau. Ini nih bab waktu. Tadi kan ta'akhur tuh, diakhirkan. Kenapa? Allah tuh akan memilihkan kita di saat yang tepat. Di saat yang sesuai gitu. Karena yang tahu persis umpamanya waktu yang cocok itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berdoa itu yang memilihkan adalah Allah, waktunya pun waktu yang sesuai dengan yang Allah mau. Dan kalau sudah seperti ini bahagia kita. Bahagia kita. Banyak kan yang ceritanya begini. Kita buru-buru terlambat, mohon maaf ya, pesawat. Kita marah-marah, ini gimana? Kemudian kita dengar keterlambatan kita ternyata menyelamatkan kita. Kenapa? Pesawat itu jatuh. Pernah dengar itu kan? Ada orang yang kemudian bersegera ke bandara tapi terlambat, marah-marah dan sebagainya, sudah ditutup dan sebagainya, ternyata pesawatnya jatuh. Untung katanya enggak ikut. Kan begitu kan, di akhir baru tahunya itu. Di akhir baru tahunya itu. Nah untuk itu insya Allah berinteraksi dengan Allah itu tidak ada ruginya dan kemudian gak pernah menyesal. Gak pernah menyesal. Dipilihkan yang terbaik pastinya dan dipilihkan waktu yang tepat. Habis ya? Iya. Baik, ini saja dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan dari sini kita bisa tahu. Kalau gitu katanya, Pak, doa buat apa? Pengabulan Allah yang mau, Allah yang milihkan. Waktunya begitu. Doa buat apa?
Ini sebetulnya nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan akan datang. Kira-kira buat apa itu? Ya, buat apa? Apa sih kemudian di situ nilai doa itu di situ? Itu nanti itu apa? Insyaallah mudah-mudahan di di pekan yang akan datang atau bulan yang akan datang kita ketemu lagi. Ini saja sementara. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.